Salam Pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Juga tidak lupa kami sampaikan semangat pagi. Iya, ya. Terima kasih. Semangatnya masih perlu mengingatkan dengan peristiwa tanggal 10 November ya kan itu ya, Hari Pahlawan kan itu. Yang kami hormati, pada kesempatan hari ini hadir mendampingi saya Bapak Pengawas Bapak Sutomo, Magister Pendidikan. Nah, ini ya. Iya, saya sudah berani mengucapkan ketika itu sudah dinyatakan lulus ujian kan itu. Dan sekaligus di hadapan panjenengan Pak Tomo kami sampaikan selamat. Semoga ilmu yang diraihnya bisa bermanfaat di lingkungan Dinas Pendidikan atau Korwil Disdikbud Kecamatan Mundilan dan lebih luas, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengiringi, termasuk juga kegiatan pramuka di tingkat kewaran yang notabene tidak hanya SD tetapi juga SMP, SMA, SMK, juga MI dan MTS barangkali gitu ya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kamabigus gitu ya, gugus depan di masing-masing pangkalan, atau juga yang pada kesempatan hari ini didaulat untuk mewakili sebagai yang ada di pangkalan sebagai kakudep barangkali gitu ya. Nah, dan juga pada kesempatan hari ini terutama kami sampaikan juga yang terhormat dari masing-masing utusan ya, dari masing-masing utusan yang panjenengan diutus itu barangkali pada kegiatan musran ini menjadi kandidat kan gitu ya, baik dari gugus apa saja yang dimiliki oleh SD itu ada 7 gugus, kemudian dari perwakilan SMK SMA, perwakilan dari MI MTS yang pada kesempatan hari ini rawuh hadir di tempat yang sangat mulia ini. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya dan cinta kasihnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk hadir dalam suatu kegiatan yang diberi nama pramusran ya, yang berbahagia dan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini mendatangkan pahala dan juga mendatangkan ampunan. Otomatis selanjutnya kita berharap mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita awali untuk kami menyampaikan. Yang berikutnya Ibu dan Bapak, di era sekarang ini adalah sebuah tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya manusia, SDM Bapak Ibu sekalian.
yang mana kita sebagai negara yang beradab dan mungkin menjadi sebuah incaran negara-negara lain, Indonesia dinobatkan, Bapak Ibu sekalian. Tidak kita bangsa Indonesia mengklaim, tetapi bangsa lain itu menobatkan bahwa Indonesia ini dalam suatu era yang diberi karunia Allah, ya, bahwa bonus demografi, ya, ini yang ngidap-idapi menjadi sebuah catatan bagi negara-negara lain. Karena mengapa, Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 kemarin 2 tahun ya, dan kemudian diprediksi dihitung menurut data sampai tahun 2040 20 sampai dengan 40 bonus demografi ini, kondisi bangsa Indonesia luar biasa, karena 40 sampai dengan 40% penduduk itu adalah berusia 18 tahun sampai dengan 45 tahun. Ini yang menjadi bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usia 18 tahun sampai dengan 45 tahun itu adalah roso ya, adalah usia produktif untuk membawa Indonesia ke depan, ketika itu akan menyongsong tahun emas Indonesia emas tahun 2045. Ibu dan Bapak sekalian, bangsa lain sudah memperhitungkan kita, tapi kita jangan terlena bubukkan hanya diperhitungkan oleh bangsa lain, kita tidak berbuat apa-apa. Ini yang menjadi sebuah perhatian ya. P5 Bapak Ibu sekalian, sekarang di era IKM ya, P5, yang mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila inilah menjadi harapan kita. Anak didik kita itu mempunyai karakter ya. Ini harapan kita ya. Maka dengan demikian, dalam rangka menghadapi Hari Pahlawan tanggal 10 November kemarin ada Zoom yang di sana dilaksanakan oleh PLT Kepala Penguatan Profil Pelajar Pancasila Hendarman ya, Kemendikbudristek itu mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengelola sumber daya manusia dari sekarang ya, beliau di hadapan pelajar SMK SMK secara Zoom secara nasional, di pelajar SMK dia menyampaikan, cintailah negeri ini dan jadilah pahlawan masa kini. Nah, jangan menunggu menjadi pahlawan setelah kita dikafani gitu ya, tapi jadilah ya kita di hadapan generasi muda untuk senantiasa menyampaikan, cintailah negeri ini, jadilah pahlawan masa kini. Ini yang paling penting, sehingga bonus demografi tanpa karakter ini akan menimbulkan sebuah permasalahan bagi bangsa Indonesia. Salah satu dari pelajar berkarakter adalah kreatif ya. Bla 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 ada 6 ya, kreatif. Jangan-jangan generasi kita yang akan datang itu tidak kreatif,
sehingga nanti akan menjadi bulan-bulanan, ya, menjadi bulan-bulanan permainan bangsa lain, ya, menjadi dibodohi, mudah diapusi. Ya, yang rugi kita sekarang, yang senantiasa Bapak Ibu sekalian di setiap harinya sebagai profesinya adalah yang dihadapi adalah generasi anak didik kita. Nah, karena tidak kreatif, sehingga negara ini akan menjadi incaran bagi negara-negara yang lain. Nah, Indonesia emas itu yang punya kepentingan adalah anak didik kita, yang dalam hal ini adalah merupakan anggota pramuka Praja Muda Karana. Kalau panjenengan tidak ingin menangis, ya, di masa yang akan datang, ya, di negara sendiri ketika kebanjiran tenaga kerja asing, anak didik kita generasi hanya menjadi penonton, kita prihatin sekali. Tapi justru sebaliknya, mumpung tidak terlambat Bapak Ibu sekalian menjadi pendidik, bagaimana anak didik generasi yang akan datang itu menjadikan sebuah generasi yang kuat, sehingga Bapak Ibu sekalian di masa yang akan datang ketika itu sudah tua, kita nunut mukti gitu ya, karena generasi muda yang berkarakter dan mempunyai karakter yang seperti dituangkan dalam P5 itu. Maka dengan demikian, agar Musran ini bersungguh-sungguh dalam menyusun program Waran tahun 2022-2027, saya kira masa baktinya 3 tahun, ternyata 5 tahun. Tulisan saya itu sampai 2025, ya, ternyata sampai tahun 2027 Ibu dan Bapak. Jadi masa bakti kemarin 5 tahun, ya, tidak tertunda karena COVID, ya, tetapi melampaui COVID, dari sebelum COVID melampaui COVID, sehingga tepat waktu untuk diadakan sebuah musyawarah, ya, sehingga dengan demikian kami berharap, ya, organisasi pramuka itu adalah organisasi yang bebas dari politik praktis Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian kami berharap nanti kepengurusan terbentuk, ya, secara demokratis, ya, demokratis yang bermartabat, ya, mufakat, ya, dengan mufakat, demokratis mufakat, ya. Dan kemudian harapan saya adalah terpilih pengurus-pengurus yang bersedia dan sempat, ya, bersedia dan sempat. Ini menjadi sebuah tantangan. Dan kemudian kalau kita simpulkan, pinter itu juga penting, ya. Tetapi, ya, kober itu juga menjadi sebuah tuntutan, ya. Pinter kober, ya, orang pinter tapi nggak minteri orang lain, kan gitu. Seperti janji-janji politik gitu, ya, ya. Banyak yang dibohongi, sudah mau habis masa, sehingga mau menyusun janji-janji lagi, kan gitu, ya. Iya, kan itu, ya, ini sementara potret, ya, potret tokoh-tokoh kita tidak jauh dari itu, ya. Oke, ya, ke depan saya berharap ya negara itu nanti muncul negarawan-negarawan yang tulen, dan itu, ya, ini. Nah, itu ada di generasi anak didik kita. Terus kemudian Ibu dan Bapak yang kami hormati, ingat, ya, kita itu dihadapan pada kegiatan organisasi pramuka Praja Muda Karana.
kita mengelola anak-anak muda generasi yang akan datang. Dulu pemuda itu bersama-sama dengan Sumpah Pemuda, ya kan, untuk merebut kemerdekaan. Setelah merdeka, apa yang diraih lagi? Muncul permasalahan, kebebasan tidak didapat. Maka para pemuda berjuang untuk kebebasan. Setelah kebebasan diraih, maka sampailah pada era sekarang ini, pemuda untuk berkesempatan. Gunakanlah kesempatan, pun tidak lebih dari kawalan, ya, kawalan dari generasi tua, ya, untuk bisa meneruskan perjuangan itu. Yang dibutuhkan adalah kesempatan generasi yang akan datang. Selain kesempatan adalah funding, ya. Nah, funding itu adalah ya keuangan, dana, pemodalan, kepercayaan kepada generasi yang akan datang. Sementara ini generasi muda itu diremehkan, ya. Tapi jangan sakit hati diremehkan, ketika itu harus diberi kesempatan dan pemuda harus mencapai suatu harapan dan gitu, target kerja. Maka dengan demikian Pramuka nanti ikut andil menyiapkan generasi muda yang handal, yang mampu menghadapi tantangan dan kemudian harus dimiliki kemampuan atau kompetensi di sektor pangan, di sektor energi, di sektor transportasi, dan kemudian digitalisasi dagang. Ini era milenial, Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak seperti dulu kita bicara transportasi. Bagaimana nanti transportasi itu tinggal klik gitu datang tanpa sopir. Mode transportasi itu tinggal numpang mau kemana.